Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat, saya kira, dan yang utama Pak NHS, yang saya hormati, ini mentor saya, guru saya, luar biasa ini, sudah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih. Yang kedua kalinya untuk bersama-sama berdiskusi dengan teman-teman di Undip khususnya dan teman-teman lainnya pada umumnya ya. Dan ini seperti mentor saya yang lagi menguji gitu. Menguji, dan nanti kalau ada pertanyaan yang sulit Pak NHS harus bertanggung jawab begitu. Kedua, saya kira Bu Fitriah yang saya hormati, sudah kenal banyak, sudah dengar banyak namanya, legendaris, tapi baru bertemu hari ini, itu pun lewat online ya, daring. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu. Selamat salam kenal Bu Fit. Saya kira dari pembicaraan tadi saya merasa nanti harus banyak belajar sama Bu Fitria. Saya diundang di sini mungkin karena saya pelaku, jadi pelaku di bidang itu. Jangan disebut tukang ya. Mudah-mudahan tidak jatuh pada tukang, karena kita belajar terus ya, walaupun mungkin ada meleset, kesalahan dan lain sebagainya, tapi saya merasa bahwa itu adalah proses yang harus saya lewati dan terus-menerus harus terus belajar untuk memperbaiki itu. Asal ya memang akademisi itu tidak bohong. Jadi kita jujur dengan itu. Dan teman-teman semua ada dari teman-teman Undip, dan saya lihat juga ada beberapa teman yang datang dari luar Undip ya, umum ya, yang mungkin tahu ada diskusi ini. Tema kita tentang hari ini tentang quick count, exit poll, dan atau real count, bedanya apa gitu, terutama tentang quick count dan exit poll ya. Jadi saya mohon izin untuk share screen ya, Bu Fitri ya. Monggo, silakan. Yeah. Sudah terlihat? Ya, terlihat. Sudah. Oke. Ya. Bisa di zoom, Kang Asep? Kang Asep. Oke. Begini? Itu yang sebelah ini, Kang Asep. Yang ini nih. Yang tadi plus minus itu yang sebelah persis. Oh, oke. Ya, oh, ya. boleh. Okay. Oh, di ini ya. slideshow ya. Ya, slideshow. Oke. Ya, sudah. Terlihat ya. Ya. Saya mulai dari apa? Sebentar. Oke. Dari kontroversi. Jadi perbedaan. Jadi dulu ya memang zaman Orde Baru hasilnya sudah terprediksi, jadi tidak perlu survei. Ya, bahkan mungkin sudah ada, bukan terprediksi, bahkan mungkin sudah ada. Gitu. Lalu kemudian partainya juga hanya dua, satu golongan karya gitu. Lalu kemudian di Indonesia kalaupun ada semacam quick count, pernah juga dilakukan oleh LP3IS ya, saya kembali. Itu tahun 99, lalu kemudian 97 waktu rejim Soeharto terakhir berkuasa, itu pun tidak dipublish gitu ya, karena mengingat keamanan dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya hasilnya lebih mendekati dari hasil perhitungan LPU waktu itu ya, Pak NHS. LPU itu lembaga pemilihan lembaga pemilihan umum tahun 97 itu. Jadi dulu namanya bukan quick count, namanya PVT ya, Parallel Vote Tabulation gitu. Lalu kemudian di tahun 99 LP3IS juga melakukan ya, pemilu pertama zaman reformasi itu. Tapi kemudian ini hanya memilih legislatif di NTB dan keseluruhan Jawa, dan mampu memprediksi gitu
suara gitu. Lalu kemudian 2024 itu mulai banyak lembaga-lembaga di Pileg dan Pilpres. Kalau di Pileg agak sedikit, hanya LP3S dan ada lembaga NDI. Lalu kemudian ada SMRC di Pilpresnya gitu. Dan kemudian setelah itu, lalu kemudian banyak sekali muncul yang namanya lembaga-lembaga survei untuk melakukan baik survei ataupun quick count ataupun exit poll ya di 2004, 2009, lalu kemudian di 2014 dan 2019, lalu kemudian mungkin nanti di 2024 saya kira juga akan lebih banyak lagi gitu ya. Nah, quick count itu lebih dikenal itu pada tahun 2014 itu sangat karena memunculkan kontroversi. Kita tahu ada 11 lembaga gitu ya. Jadi ada 11 lembaga yang melakukan publish ya, terutama di TV ya, yang memunculkan perhitungan suara dari hasil quick count itu yang kemudian yang ditampilkan di televisi. Lalu kemudian di antara 11 itu, 4 lembaga di antaranya itu melesetnya jauh ya, untuk memprediksi siapa pemenang dari 2 kontestan Pilpres waktu itu, yaitu Pak Jokowi JK, lalu kemudian lawannya itu Pak Prabowo dan Pak Hatta ya, Hatta Rajasa. Lalu kemudian 7 diantaranya itu benar ya, termasuk saya kira Populi Center di situ. Nah, muncul kontroversi yang sangat luar biasa di 2014, walaupun sebelumnya itu tidak gitu ya. Di 2004, 2009 saya waktu itu di LP3S saya ikut proses yang sangat ketat di situ, melakukan quick count bersama-sama teman-teman LP3S. Dan di 2009 itu tidak terlalu banyak kontroversi gitu. Tapi di 2014 karena pertarungannya juga keras dan head to head gitu, itu ininya sangat keras gitu. Sehingga banyak yang menuduh gitu bahwa lembaga-lembaga survei itu melakukannya itu dengan tidak benar ya, atau tidak berintegritas. Banyak tuduhan seperti itu, dan salah satunya saya jawab di atas gitu bahwa pepita saya enggak, maaf. Ya, lalu kemudian saya melakukan semacam tuduhan itu menjawab bahwa misalnya ini kegiatan saintifik, nggak usahlah ditarik-tarik ke proses politik, karena memang waktu itu banyak sekali yang mengadili hasil quick count itu dengan tanpa melakukan riset metodologi atau kajian metodologi yang komprehensif gitu. Jadi kami waktu itu lembaga-lembaga survei siap sesungguhnya untuk dikoreksi ya, asal kritik-kritiknya itu metodis gitu. Terutama mungkin kami juga menunggu dari lembaga-lembaga akademik semacam Undip dan lain sebagainya sesungguhnya. Tapi di 2014 itu saya juga karena pelaku di situ, itu kita melakukan di Persepi ya. Jadi Persepi itu jadi perhimpunan survei opini publik itu juga membuat kode etik, karena di situ ada dewan etik yang kemudian membuat majelis etik gitu ya. Jadi lembaga-lembaga yang termasuk di dalamnya baik yang meleset ataupun yang sedikit tepat gitu ya tentang prediksi itu, lalu dipanggil oleh majelis etik itu untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya gitu, dari metode dan lain sebagainya, apakah sesuai kode etik enggak dalam menjalankan
quick count itu, atau benar nggak turun ke lapangan, atau benar nggak menjalankan metode itu dengan konsisten, ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi betul-betul kami di majelis etik itu dikorek sedemikian rupa tentang metodologi, dan itu menurut saya bagus, ya, itu konstruktif, ya, untuk perkembangan lembaga survei, ya. Nah, apa namanya, yang tidak konstruktif justru yang mengancam dan lain sebagainya. Tapi itu ini lalu lah, ya, apa namanya mungkin biasa, ya, dalam iklim demokrasi. Nah, sebenarnya di luar quick count ini, metode quick count itu sudah lama dijalankan, sebagaimana saya tadi ceritakan, ya, di Indonesia 97, 99 LP3S di NTB dan Jawa, ya, 97 hanya di Jakarta gitu, tapi tidak dipublish, itu karena waktu itu rezim Orde Baru sangat berkuasa. Tapi di Asia sendiri, apalagi di negara-negara yang demokrasinya maju, itu sudah terlebih dahulu. Tapi di Asia khususnya itu pionir dari quick count ini yang namanya itu PVT, ya, Parallel Vote Tabulation gitu. Itu tahun 86, ya, yang menyelenggarakan adalah NAMPREL, di National Citizen Movement for Free Election gitu, ya, di Filipina, dan itu mampu membuktikan kecurangan dari Presiden Marcos waktu itu, ya. Lalu kemudian membuktikan bahwa Cory Aquino itu menang gitu, ya. Tapi klaim kemenangan dari Cory Aquino yang didukung oleh VVT tadi itu digagalkan oleh Marcos. Tapi kemudian memunculkan amuk massa, dan kemudian terjadilah people power gitu. Marcos digulingkan waktu itu. Jadi sebegitu hasil quick count itu juga bisa dipercaya atau bisa dijadikan sebagai bukti untuk menguji kebenaran dari KPU, ya, penyelenggaraan dan lain sebagainya. Jadi sejarah itu, ya, di Filipina, ya, lalu kemudian di Indonesia, dan sejarah demokrasi Filipina kan kita tahu itu juga demokratisasi di Filipina. Saya kira juga kita tahu bahwa itu banyak mengilhami, ya, demokratisasi di Asia, khususnya di Indonesia, termasuk sistem presidensial, saya kira. Nah, nanti Bu Fitriah dan Pak NHS yang menjelaskan lebih lanjut gitu. Tapi sebenarnya quick count itu apa sih gitu, ya, sehingga banyak lembaga-lembaga juga harus membatasi, mengatur soal quick count. Hasil quick count itu, misalnya kalau kita tahu, ya, MK juga kalau nggak salah, ya, Pak NHS itu juga tetap membatasi pengumuman quick count itu dilakukan 2 jam setelah penutupan TPS, ya, di bagian barat. Jadi sehingga mungkin kalau ditutup jam 1, ya, diumumkannya minimal itu jam 13 gitu, ya. Walaupun nanti saya banyak cerita juga, ya. Ada juga kejadian yang namanya exit poll itu pagi-pagi sudah sebelum pencoblosan selesai ada yang mengumumkannya. Kita ingat dulu di Metro kalau nggak salah, ya. Merek maaf nyebut merek. Itu dan itu ditegur lalu kemudian dihentikan, ya. Nanti kita akan apa sih sesungguhnya gitu. Sebahaya apa sih sebenarnya, kontroversi apa sih sebenarnya yang namanya quick count itu, ya. Secara umum, ya, quick count itu sebenarnya kegiatan pengumpulan informasi perolahan suara yang dilakukan oleh relawan melalui pengamatan langsung di TPS. Jadi informasi TPS sampel, ya, atau yang terpilih. Nah, informasi yang dicatat pada formulir baku dan disampaikan sesegera mungkin ke pusat data. Jadi
quick count itu sebenarnya menghitung hasil dari perhitungan di TPS. Jadi sebenarnya tidak bertanggung jawab atas kecurangan juga, bahwa di TPS itu terjadi kecurangan ya, manipulasi dan lain sebagainya. Orang-orang yang melakukan quick count itu tidak terlalu tidak peduli ya. Jadi dalam tanda petik ya, karena itu ada tugas lain yaitu pemantauan gitu ya. Tapi kalau quick count itu hanya melaporkan atau mengamati dari melaporkan hasil dari penghitungan suara di TPS. Penghitungannya bukan kita, yang melakukan adalah panitia atau KPPS dan panitia di sana. Lalu kemudian kita hanya melaporkan siapa memperoleh berapa, lalu kemudian partai apa memperoleh berapa, lalu kemudian dilaporkan ke pusat data kita. Lalu kemudian dihitung sesegera mungkin, maka 2 jam setelah ditutup itu biasanya sudah bisa dilihat untuk memprediksi hasilnya. Walaupun bahkan setelah 60% gitu kebiasaan kita melihat data itu, kalau 60% data masuk, lalu persebarannya itu juga merata ya di semua TPS di Indonesia ya, seluruh sampel di Indonesia, biasanya itu pergerakan perubahannya itu tidak terlalu signifikan gitu ya, itu di 60%. Jadi sebelum selesai juga ya perhitungan atau pencoblosan di bagian timur, biasanya kalau pergerakannya udah lumayan, atau misalnya setengah jam setelah di timur masuk gitu ya, itu pergerakannya biasanya tidak terlalu signifikan ya sampai 100% itu. Jadi pergerakannya tetap di situ gitu. Itu dilihat persebarannya sudah merata, lalu kemudian suara yang masuk juga sudah cukup untuk diprediksi ya, untuk dianalisis. Jadi sebenarnya secara sederhana quick count itu ya orang menghitung data dari TPS ya, hasil perhitungan TPS sampel gitu ya. Lalu kemudian dilaporkan, dihitung di pusat data di Jakarta misalnya, atau di mana saja sebenarnya bisa, karena ini melalui teknologi ya, itu dimanapun, jadi segera bisa diumumkan sesungguhnya. Tapi MK itu memutuskan kalau nggak salah, dan walaupun ada judicial review, tapi ditolak saya kira oleh MK, itu tetap harus jam 13 gitu, harus 2 jam setelah penutupan TPS di bagian barat. Jadi begitu. Nah, lalu kemudian selain melakukan pencatatan hasil pemilu, itu biasanya relawan juga mewawancarai sejumlah pemilih yang baru selesai mencoblos di TPS yang dipantau. Nah, wawancaranya seputar partai, pilpres, pilihan, dan proses pemilih. Kegiatan ini lazim disebut exit poll. Jadi orang sebenarnya exit poll itu survei, tapi bertanya pada orang yang telah baru keluar, makanya disebut exit poll. Jadi baru keluar memilih dari TPS itu. Lalu kemudian diwawancara tadi misalnya memilih apa, dan kemudian mewawancari soal partai, pilpres, dan perilaku pemilih lain, sehingga bisa kita memprediksi ya kenapa memilih si A, kenapa memilih si B gitu, dan lain sebagainya. Lalu kemudian itu bisa dianalisis sebagai perilaku pemilih, atau bahkan mungkin apakah ada kecurangan atau tidak gitu. Itu bisa dijadikan sebagai bahan pemantauan. Exit poll sebenarnya pada dasarnya adalah survei gitu ya. Cuman ini bertanya pada orang ya, respondennya adalah orang yang baru keluar dari memilih gitu. Dia ditanya gitu. Walaupun ya exit poll ini kadang ini masih opini ya. Kadang-kadang responden itu tidak kemudian terus terang atas pilihannya, sehingga seperti di Jakarta misalnya yang kemudian kontestasinya agak ketat, itu banyak di antara pemilih-pemilih itu yang kemudian
ketika ditanya Anda memilih apa tadi, itu banyak kemudian yang menyembunyikan pilihannya karena dia takut diketahui oleh tetangga dan lain sebagainya. Oh, ini tuduhan-tuduhan yang mungkin bisa mencelakainya atau kurang disukai oleh yang lainnya karena gencarnya atau ketatnya kontestasi waktu 2017 kalau nggak salah ya di pemilu Jakarta ya Pilkada Jakarta gitu. Jadi yang membedakan sebenarnya antara exit poll dan quick count ya, saya tambahkan real count juga gitu ya. Jadi kalau exit poll itu datanya ya itu opini, data bersumber pada wawancara dengan responden, sama seperti survei seperti saya bilang tadi gitu. Jadi exit poll itu survei sebenarnya, dan itu makanya ketika ada yang mengumumkan misalnya jam 8 atau jam 9 hasil exit poll itu ya sebenarnya mungkin benar juga bahwa itu dia melakukan exit poll. Tapi soal salah atau tidak ya itu soal lain. Tapi itu itu opini, bukan fakta gitu. Dan saya juga pernah membuktikan itu ketika exit poll selesai ya sebelum dihitung ya misalnya jam 10-an kita lihat waktu di Jakarta ya kita salah prediksi berbeda dengan hasil quick count gitu. Karena banyak yang tidak tahu dan tidak jawab gitu. Jadi orang tidak walaupun baru keluar dari TPS banyak yang tidak jujur atas pilihannya atau tidak mau berterus terang atas pilihan itu gitu. Jadi ini exit poll ya sama dengan survei. Nah sementara quick count itu yang dilaporkan adalah fakta gitu. Data bersumber pada pengamatan langsung di TPS. Jadi dia hanya melaporkan hasil dari data TPS itu gitu. Berapa hasilnya di TPS itu atas perhitungan suara tadi, ya dialah yang dilaporkan gitu. Berapa siapa dapat berapa seperti saya bilang tadi gitu. Partai apa mendapatkan berapa suara gitu. Jadi exit poll dan quick count itu jelas. Kalau yang exit poll itu opini ya, survei. Kalau quick count adalah fakta gitu. Jadi harus bisa teman-teman ya, terutama mahasiswa, saya kira mudah-mudahan bisa membedakan ini karena konsekuensinya berbeda juga gitu. Tapi exit poll itu sebenarnya pengumuman hasil survei itu sebenarnya dilarang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ya Pak NHS tentang pemilu itu juga dilarang mengumumkan hasil survei itu pada masa tenang ya gitu ya. Tidak ada pengumuman karena itu akan mempengaruhi dikhawatirkan mempengaruhi orang untuk dalam mencoblos gitu. Itu ada namanya bandwagon effect. Iya, bandwagon effect. Bandwagon effect. Jadi bandwagon effect itu orang misalnya kalau ada yang rame, opini yang rame, orang takut mengikuti itu. Walaupun pada riset yang dilakukan oleh teman-teman SMRC itu tidak terbukti di pilkada mana gitu. Tapi mungkin ya di beberapa riset bisa saja berbeda ya, saya kira bandwagon effect itu juga tergantung pada opini sederas apa ya gitu. Nah, kalau real count itu perhitungan suara di seluruh TPS di Indonesia dan dilakukan oleh KPU gitu. Menghitung seluruh surat suara. Kalau quick count itu tidak, itu hanya TPS-TPS yang tersampling aja, terpilih gitu ya. Ini saya ambil dari kata data yang meringkas ini ya, walaupun ada beberapa yang saya tidak setuju gitu, tapi ini dari kata data Tempo ya, saya kira baik ya, infografik kayak gini gitu. Lalu kemudian misalnya quick count kalau exit poll dilakukan setelah pemilih keluar dari TPS. Biasanya kami kalau exit poll itu memilih sampelnya gampang, itu dikasih interval waktu misalnya, dan itu ada laki-laki perempuan tergantung pada nomor ya. Biasanya kita menentukan agar proporsional antara laki-laki dan perempuan. Nah, misalnya pertama yang diwawancarai itu harus laki-laki misalnya pada jam pertama dibuka itu jam 7 apa jam 8 lah gitu ya.
Nah, kita kasih interval lah jam 8.30 mulai, lalu interval lagi responden kedua jam 9 gitu ya. Nah, itu dan sampai 4. Biasanya kita ya untuk menunggu sampai pemantauan perhitungan suara ya jam 11, jam 10 itu udah selesai gitu ya. Pakai interval itu biasanya 4 gitu. Jadi kalau 2000 TPS itu kali 4 itu kan ada 8.000 responden ya, luar biasa dari ya, exit poll itu, survei itu. Nah, itu sebenarnya kegunaannya lebih banyak pada evaluasi ya, lebih banyak pada evaluasi, kita bertanya tentang penyelenggaraan dari pemilu itu gitu. Yang kemudian ini bisa dijadikan rekomendasi di ke depan pada penyelenggaraan pemilu di berikutnya gitu. Nah, kalau selanjutnya itu quick count ya. Real count itu begitu ya, menghitung seluruh suara, lalu kemudian penyelenggara itu kalau quick count, exit poll itu lembaga survei sebagai bentuk dari partisipasi masyarakat. Itu ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu partisipasi masyarakat antara lain melakukan quick count, survei, ya. Hitung cepat ya di sana itu bukan quick count namanya. Hitung cepat gitu. Ya, lembaga survei. Nah, real count itu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum ya, KPU gitu. Sumber data presentasi hasil penghitungan dari TPS sampel quick count, kalau real count semua ya dari seluruh surat suara TPS ya sebenarnya C1 dari TPS juga quick count, cuman sampel ya. Kalau exit poll pemilih TPS yang jadi sampel ya. Itu seperti tadi ya, tingkat kepercayaan 95-99%. Kalau real count itu 100% karena seluruhnya dihitung gitu. Bukan sampel lagi gitu ya. Tentang kesalahan yang nanti kita akan diskusikan juga ini 1 sampai 2 ya. Kalau quick count ya, exit poll seperti survei ya 2,5 sampai 3,5 ya. Kalau real count itu tidak ada karena memang seluruh suara dihitung gitu. Nah, masa perhitungan 1 hari ya. Jadi misalnya bahkan saya seperti saya katakan tadi itu 60% aja sebenarnya udah bisa disimpulkan kalau misalnya melihat persebarannya itu sudah merata gitu. Nah, exit poll itu juga hanya hitungan jam sebenarnya sudah bisa ya, jadi sama-sama perhitungan cepat juga gitu ya. Quick count, exit poll cepat juga. Tapi ini survei ya dengan menggunakan teknologi cepatnya itu karena dihitung dengan cara teknologi yang cepat gitu. Kalau survei juga sebenarnya kalau dilakukan begitu itu bisa cepat juga. Kalau hanya elektabilitas ya ingat ya. Tapi kalau survei lain itu juga kan perlu analisis, perlu macam-macam. Kalau quick count, exit poll itu kan atau quick count lah terutama itu kan sebenarnya persentase dari hasil saja gitu, tidak bisa juga quick count itu menganalisis kecurangan, tidak bisa juga ya karena yang dilihat yang nyampe adalah data dari perhitungan di TPS. Kalau exit poll mungkin bisa gitu dari opini orang gitu bahwa di sini ada berapa kecurangan yang terjadi, bentuknya seperti ini itu bisa kita menganalisisnya. Nah, tapi kalau quick count itu tidak ada, angka semua, angka hasil perhitungan. Nah, tujuannya indikasi perolehan suara, deteksi kecurangan, kecurangan dalam perhitungan, terutama ya quick count itu, mendapatkan data demografi pemilih, ya. Nah, hasil perhitungan suara resmi kalau quick count. Jadi itu mudah-mudahan bisa membedakan ya quick count, exit poll, real count gitu. Tujuannya reporting ya, memberi laporan tentang kualitas proses pemilu gitu. Saya kira itu exit poll ya, memprediksi perolehan suara. Ini bisa dua-duanya quick count exit poll juga bisa memprediksi, walaupun ketepatan itu quick count lebih tepat karena fakta yang dilihat. Kalau opini kan bisa saja tidak terus terang atau menyembunyikan pilihannya, bisa saja gitu. Ketika ditanya tadi mencoblos partai apa Anda, atau Anda tadi memilih pasangan siapa, itu bisa saja walaupun baru keluar dari
TPS, dia bisa saja berbohong ya, atau tidak terus terang lah, bukan berbohong. Yang ketiga, verifikasi independen terhadap hasil pemilu gitu ya. Ya, itu yang saya tanggapi itu soal tuduhan ya, tidak berintegritas dan lain sebagainya ya, tidak bisa memverifikasi dan seterusnya. Gitu. Walaupun sebenarnya secara resmi belum bisa dijadikan patokan juga untuk verifikasi ini. Ya. Tapi paling tidak publik ya sudah bisa melihat hasilnya. Prediksi itu juga manfaatnya juga banyak ya. Ketika misalnya sudah terprediksi siapa pemenangnya, maka pemenang itu bisa langsung siap-siap kalau presiden mungkin membentuk kabinetnya atau siap-siap untuk membentuk kabinetnya, program kerja dan lain sebagainya untuk menjabat. Begitu juga bupati, gubernur, ya, wali kota dan lain sebagainya. Itu prediksi itu penting karena realcon itu sebulan baru selesai dihitung ya, dan tidak bisa misalnya di tengah lalu kemudian diputus ya, seperti pengalaman KPU ya Pak NHS itu terus kemudian disimpulkan, nggak bisa karena pemilihan sampelnya juga tidak terpilih dari mana saja, nggak metode pemilihan sampelnya apakah merepresentasikan realitas atau tidak, itu juga kan pertanyaan gitu. Dipotongnya waktu kapan gitu. Karena memang dari awal tujuannya adalah menghitung seluruh suara gitu. Jadi harus diselesaikan. Kalau enggak ya laya mutu walayah ya Pak, tidak bermutu dan menghabiskan biaya akhirnya gitu. Lalu kemudian meningkatkan kepercayaan publik atas proses pemilu gitu ya. Jadi trust publik itu juga misalnya kalau dilihat dari hasil pengamatan ya, pemantauan ya di exit poll itu juga saya kira masyarakat akan terlegitimasi. Oh, ternyata memang dilakukan dengan jujur, adil gitu. Itu juga kan trust publik akan muncul. Oh, tidak ada kecurangan. Oh, tidak ada hal-hal yang sifatnya membatalkan mendelegitimasi hasil pemilu itu dan seterusnya. Lalu kemudian alat rekonsiliasi saya kira mengurangi ketegangan pasca pemilu, kecuali kalau dibesar-besarkan semua gitu. Ada lembaga-lembaga yang dibikin misalnya yang tidak berintegritas memang untuk menjadi alat itu gitu loh. Itu justru bukan mengurangi ketegangan pasca pemilu, malah menambah kegentingan. Ya. Kantor saya pernah dijagain juga beberapa polisi ya, 10 hari kalau nggak salah. Waktu itu ya karena ada ancaman, saya nggak tahu benar atau tidak. Ya tapi kita aman ya di di kantor akhirnya ya karena dijagain terus. Tapi itu 2014, 2019 itu juga tidak terlalu tajam ya. Bahkan sebelumnya juga quick count mulus-mulus saja, biasa-biasa saja. Semuanya hampir sama. Karena memang kalau metodenya dilakukan benar, integritasnya benar, itu hasilnya itu harusnya itu relatif sama ya. Lalu kemudian mengapa quick count cepat ya? Ya karena kita mengetahui ya dengan gampang ya seperti tadi. Kalau realcon itu kan berjenjang TPS, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, dan perhitungannya itu harus satu-satu seluruhnya juga ya. Nah, tapi kalau quick count karena sampel lalu kemudian ada data center langsung dikirim, langsung muncul tabulasi, langsung muncul grafik dan lain sebagainya, itu juga sudah begitu gitu. Tapi memang nanti ya di bagian akhir mungkin manajemennya luar biasa. Ini sebenarnya dari sisi metode Pak NHS ini tidak terlalu rumit sebenarnya, hanya membedakan begitu saja. Cuman kan dari sisi manajemennya gitu, kalau kita 2000 TPS saja berarti harus ada relawan 2000-an, relawan saja gitu di lapangan yang harus kita kasih transportnya, kasih akomodasi dan lain sebagainya gitu. Nah, cepat itu karena itu. Lalu kemudian prosedurnya. Nah, bagaimana menjamin reliabilitas ya dan validitas quick count ya.
Nah, data quick count itu dianggap reliable atau bisa dipercaya jika semua relawan menggunakan instrumen pengukuran yang sama, form pengamatan untuk kegiatan yang sama ya, proses quick count itu. Jadi kita biasanya ada instrumen yang memang kita pikirkan ya sedemikian rupa ya. Nah, kalau menyalahi itu ya pertanyaan itu saya kira ya juga akan meleset. Jadi dalam survei ya atau hitung cepat bahkan itu instrumen itu menjadi sangat penting dalam penelitian-penelitian kualitatif. Sekali lagi seperti dikatakan pada kuliah sebelumnya bahwa yang namanya penelitian kualitatif itu kuantitatif ya kayak seperti survei itu instrumen itu nomor 1 gitu. Jadi ya kuesioner ya pemahaman terhadap itu termasuk pemahaman dia terhadap itu, form pengamatan gitu. Dan kalau dalam quick count pertanyaan ya itu instrumen yang harus bisa dijalankan oleh siapapun, harus dipahami sama siapapun. Lalu kemudian satu nomor itu dipahami sama oleh semua relawan. Kalau ada 2.000 ya memahami nomor 1 itu ya sama pemahamannya. Kalau 2 berarti nomornya bukan satu nomor, ada 2 nomor itu, berarti berbeda. Jadi instrumen itu menjadi sangat penting ya dalam penelitian kuantitatif ya. Beda kalau kualitatif, penelitilah instrumen utamanya gitu. Penelitilah yang menjadi utama ya dalam penelitian kualitatif karena dia harus menafsir ya. Tapi kalau dalam penelitian kuantitatif maka instrumen itu menjadi sangat penting gitu ya. Harus dipahami sama, harus dipahami bareng-bareng. Lalu kemudian harus disiplin. Makanya di sini kan manajemennya itu di sini. Makanya pelatihan itu sangatlah penting. Kami ya misalnya kalau dalam konteks survei ya Populi Center misalnya itu selalu kalaupun ada di daerah selalu ada yang diminta ya peneliti di Jakarta misalnya untuk datang dan melatih. Walaupun orang itu adalah TPD ya bisa kita atau surveyor yang sudah lama melakukan ikut kita melakukan survei berkali-kali, tapi kalau menurut kami itu harus dilatih karena pemahaman QS ya yang lalu dengan yang ini mungkin berbeda, prosedur mungkin sama, tapi itu juga untuk menunjukkan bahwa memahami ya instrumen itu sangatlah penting gitu ya. Jadi pelatihan gitu. Nah, data quick count ya makanya kalau survei lembaga survei tidak pernah melakukan pelatihan aja gitu itu saya kira sudah salah ya. Apalagi kalau jangankan pelatihan gitu. Apalagi kalau tidak turun. Nah, itu udah sangat salah. Itu itu tidak ada integritasnya gitu. Maka upayanya kan untuk tetap reliable ya untuk instrumen itu dilakukan dengan baik, pelatihan itu menjadi hal sangat penting. Ya. Lalu kemudian data quick count adalah fakta hasil perhitungan suara di TPS, ya, bukan opini atau niat pemilih dalam memilih gitu kalau quick count ya, kecuali yang exit poll. Makanya margin of error dari exit poll itu lebih besar. Data quick count ya, nanti kita akan lihat ke bawah. Pemilihan sampel yang benar gitu. Jadi kalau kita yang memilih itu biasanya kita melakukan itu kalau quick count itu dengan systematic sampling ya. Jadi ada interval terpilih. Jadi kita punya daftar ya, kita punya daftar lalu kemudian bikin intervalnya, kita menghitung intervalnya berapa yang terpilih dan kita harus TPS berapa misalnya. Dan kita dengan sampel terpilih itu, kita harus disiplin bahwa kita berusaha untuk mendatangi TPS yang terpilih itu. Jika ada hambatan, misalnya kalau ada penolakan dan lain sebagainya, nah itu baru ada pergantian dan itu juga harus menggantikan replacing itu, penggantian itu, replacement itu juga harus dengan metode-metode yang sudah ditentukan dan itu harus disiplin gitu ya. Jadi tidak boleh mengganti sembarangan ya TPS. Jadi pemilihan sampel dengan benar gitu. Tidak misalnya
yang pro ini yang dipandang wah daerah ini pro si paslon 1 misalnya. Yang ini paslon 1 karena untuk memenangkan paslon 1, maka pemilihan sampelnya seenaknya. Tidak disiplin gitu. Dia memilih TPS-TPS yang dianggap akan memilih paslon yang didukung dia gitu. Ini kan yang menjadi kacau ya, sehingga hasilnya akan menjadi kurang tepat, tidak reliabel ya. Nah, prosedur dan mekanisme quick count ya. Dalam quick count sampel akhir yang diambil adalah yang dianalisa adalah TPS. Namun untuk menentukan jumlah sampel TPS kita harus memperhitungkan jumlah total pemilih dan ukuran sampel. Jadi nanti memilih dulu ya, caranya itu jumlah total pemilih, ukuran sampel pemilih yang diinginkan, lalu kemudian baru jumlah TPS yang diambil harus proporsional dengan jumlah sampel pemilih yang ditetapkan. Jumlah sampel pemilih ditetapkan berdasarkan margin of error untuk mengantisipasi hasil suara yang ketat, maka margin of error biasanya dari quick count itu biasanya dibikin sangat kecil. Misalnya 0, berapa, itu biasanya kurang dari 1. Makanya saya ingat almarhum Pak Daniel Dakide, ya, peneliti utama senior di LP3ES mengatakan bahwa kalau margin of error-nya 1 itu di quick count itu udah salah. Gitu. Beliau bilang begitu. Jadi bayangkan kalau kayak di Jawa Timur itu kan kalau margin of error-nya 2 atau 3 ketika pertarungan Pak Bu Hovifah dengan Pak siapa itu Pak Dekarwo ya kalau nggak salah, itu kan sangat ketat sehingga quick count itu susah memutuskan ya. Pak lembaga yang melakukan quick count itu susah memutuskan sesungguhnya pemenangnya siapa ya, karena itu dalam margin error yang sama gitu. Tapi makanya kan menghitung margin error itu seharusnya sangat kecil ya. Jadi kurang dari 1 kalau bisa ya, dengan tingkat kepercayaan yang paling tinggi gitu. Ya. Nah, sampling ya, ini kasus populi ya. Biasanya kita mencakup di 34 provinsi, 80 daerah pemilihan gitu. Ya, dapil ya. Jumlah TPS-nya. Nah, kita quick count itu di 2000 ya. Desa terpilih sudah ditentukan oleh Populi Center dengan metode systematic random sampling. Ya, jadi ada daftar terpilih TPS seluruh Indonesia yang 80.000 berapa gitu, nanti ada. Lalu kemudian dipilih secara sistematik, bikin intervalnya, disusun intervalnya, lalu kemudian yang terpilih mana. Jadi tidak perlu proporsional per provinsi. Ya, jadi proporsional itu terhadap pemilihan aja secara keseluruhan. Ya. Nah, kalau exit poll itu kita dilakukan secara nasional di TPS sampel yang sama dengan quick count, ya. Tapi jumlah responden per TPS 4 itu tadi ya. Dengan demikian akan ada 8.000. Itu dengan tadi ya pemilihan respondennya itu dengan menggunakan interval waktu gitu ya. Dari mulai pencoblos pertama, lalu jam pertama misalnya dipilih 1 yang baru keluar ya, jenis kelaminnya diperhitungkan, lalu kemudian jeda lagi ya, setelah melaporkan ya lewat HP-nya, lalu kemudian jam berikutnya interval kedua, lalu kemudian diwawancara lagi, dipilih lagi, lalu kemudian yang ketiga ya jeda, lalu kemudian yang ketiga jeda, lalu yang keempat. Biasanya begitu. Komposisi responden exit poll dipilih secara acak menggunakan interval waktu ya. Lalu kemudian komposisi responden proporsional ya, 50-50 biasanya antara laki-laki dan perempuan ya. Itu untuk memudahkan, walaupun sekarang kalau nggak salah jumlah perempuan kayaknya kalau secara keseluruhan ya itu lebih banyak, tapi itu biasanya bisa disesuaikan nanti di akhir ya, dibobot gitu namanya, secara statistik ada yang melakukan. Nah, menentukan sampel DPT ini secara sederhana sebenarnya langkahnya ada bagi masyarakat yang mengalami 2 atau 3 gitu. Jadi sebelum menentukan TPS, kita menentukan dulu berapa sampel DPT ya. Jadi proporsi sampel DPT contohnya gini. Jadi kita kalau
DPT pemilu 2009 itu 192 juta lah plus minus. Margin of error kita tentukan ya. Walaupun nanti margin of error itu bisa dihitung ulang ketika karena kan ini prediksi ya, heterogenitas misalnya itu juga mempengaruhi ya, homogenitas ya, semakin homogen itu semakin bagus. Tapi kan di Indonesia itu kan sangat heterogen, maka hasilnya kadang-kadang itu margin of error-nya juga bisa meningkat. Apalagi kalau misalnya karena margin of error itu bisa error itu bisa disumbang dua. Jadi human error sama sampling error. Nah, kalau margin of error itu sebenarnya karena pemilihan sampel, maka ada margin of error atau kesalahan yang memang ditolerir gitu ya. Memang secara sederhana begitu ya. Nah, lalu kemudian tapi human error ini itu juga kadang-kadang mempengaruhi ya. Seperti di Jakarta waktu Pilkada Jakarta sekali lagi ini menjadi contoh gitu. Ketika survei ya ke lapangan itu banyak pergantian luar biasa. Ya, bahkan banyak RT yang menolak untuk diwawancara. Sehingga kita juga itu agak susah gitu ya kalau tidak dibobot ya dengan baik, maka agak susah memprediksi itu. Tapi ya Populi mampu melewati itu, saya kira ya beberapa kasus ya survei ya di Jakarta. Nah, tingkat kepercayaan misalnya kita tentukan 95%, maka nilai kritisnya kan 2 ya, kebalikan dari nilai kepercayaan. Nah, kita ketika menentukan itu ya, maka jumlah sampel DPT kira-kira gitu. Jadi kalau tidak TPS, sebelum kita menghitung berapa TPS sih kita harus untuk mencapai keinginan kita margin errornya yang 0,25 gitu, tingkat kepercayaan 99%. Nanti lebih lanjutnya sebenarnya orang statistik yang mengajarkan ini ya Pak NHS. Ini contoh aja. Nah, ini berarti yang dilakukan Populi ya. Ini berarti jumlah sampel DPT itu kurang lebih untuk mencapai ideal kita itu 265.030 orang gitu ya. Itu dengan jumlah orang gitu kalau dalam survei itu diwawancarai, tapi ini dibilang DPT saja gitu. Jadi kalau DPT pemilu 192 ya kalau dihitung-hitung berapa sih kalau untuk akurasi yang baik dalam quick count itu ya kita sekitar 265.030 orang aja gitu ya untuk diobservasi gitu. Nah, tapi kan kita maunya TPS, maka kita harus menghitung dulu juga gitu ya untuk menentukan berapa TPS. Itu DPT ini itu kemudian kalau dibagi di TPS berapa TPS yang kita harus observasi gitu. Nah, maka kita menentukan sampel TPS-nya ya, jumlah TPS yang ditetapkan sementara KPU waktu 2019 itu 809.497. Ini waktu itu sementara ngitung-ngitungnya ya. Ya penetapannya juga tidak terlalu jauh ya. Itu sekitar segitu, tidak harus tepat-tepat amat sih dalam memprediksi ini. Nah, jumlah rata-rata pemilih per TPS ya, tinggal total DPT tadi yang 192 juta itu ya, dibagi total TPS yang 809 ya. Jadi jumlah sampel TPS rata-rata itu 260 sampel DPT itu 265 ya, sampel DPT-nya yang tadi itu yang harus diwawancarai kalau mau ideal seperti yang kita harapkan ya 0,25. Nah, rata-rata DPT per TPS dibagi aja rata-rata DPT per TPS itu tadi sudah ada 237. Jadi TPS kita yang harus diobservasi, yang harus jadi sampel kira-kira 1.118. Nah, maka jumlah TPS yang harus diambil sedikitnya 1.118 TPS. Nah, dalam prakteknya kita harus meningkatkan jumlah sampel TPS paling sedikit 25% untuk mengantisipasi jika 25% TPS gagal terjangkau. Nah, sampel TPS Populi akhirnya diputuskan sebesar 2.000 ya, 2.000 TPS. Jadi sebenarnya
memenuhi ya kalau mau ideal seperti itu gitu ya. Walaupun pada prakteknya nanti dalam perhitungan kita lihat saja prediksi-prediksinya benar enggak, lebih enggak dari ya ini kan di dunia akademik harus didiskusikan dengan baik menurut saya. Nah, jadi menghitung margin of error di apa namanya di quick count dengan survei itu berbeda. Jadi karena TPS ini kan tidak hanya dipilih kalau dalam undang-undang, kalau nggak salah Bu Fitria, ini 300, jangan lebih dari 300 ya. Nah, tapi kan kadang-kadang TPS di luar daerah itu jomplang ya dengan di Jawa ya. Ada apa namanya pencoblosnya itu jangan apa ya, ada yang mungkin ya di luar standar dari rata-rata jumlah DPT di TPS itu. Sehingga itu juga menentukan gitu. Tadi disebut heterogenitas, homogenitas itu juga menentukan terhadap akurasi dari hasil perhitungan cepat ini gitu. Nah, lalu kemudian setelah kita tahu bahwa seperti tadi ya ada 1118 TPS yang harus diobservasi oleh kita, harus dijadikan sampel dan kita bulatkan menjadi 2000 ya. Itu lalu kemudian memilih TPS-nya seperti apa dari total TPS 8.490 TPS itu jadi kita harus bikin interval dulu ya. Jadi Populi melakukan pengambilan sampel TPS menggunakan systematic sampling, yaitu mengambil sampel TPS dari sebuah daftar lengkap. Jadi kita ada sampel prem-nya itu kita dapat ya dari KPU gitu. Sampel prem-nya itu disusun gitu dari TPS 1 sampai TPS 8009 gitu. Lalu kemudian mengacak susunan TPS tersebut gitu di random gitu. Jadi tidak tidak kita kan random itu menghilangkan preferensi kita gitu. Jadi preferensi kita jangan ikut menentukan. Kalau preferensi kita ikut menentukan namanya purposive, itu bukan random gitu. Maka daftar TPS juga lalu kemudian di random agar preferensi kita tidak ada di situ gitu. Siapa nomor 1, 2 kita juga nggak tahu TPS mana yang akan terpilih gitu. Itu tidak tahu. TPS berapa nomor berapa itu kita tidak tahu. Random aja secara objektif, secara acak. Lalu menentukan interval gitu. Setelah di random menentukan interval berdasarkan formula total TPS yang 8.497 dibagi 2.000 sampel kita, TPS kita. Jadi sekitar intervalnya itu sekitar 404 ya. Jadi 1 dari 404 TPS dalam daftar TPS harus tercuplik. Jadi bahkan pertama itu biasanya stat randomnya itu kita tentukan dengan rumus juga. Stat randomnya mulai dari nomor 1 atau nomor 50, kita lihat. Nah, stat randomnya bisa dari nomor 1000, lalu kemudian diambil intervalnya 404, lalu kemudian menentukan satu angka random, 1 sampai 404 misalnya, atau di stat randomnya berapa, untuk menentukan sampel TPS. Pertama, setelah itu setiap interval 404, dari angka pertama itu adalah sampel TPS-TPS berikutnya. Ya, gitu. Jadi begitu seterusnya gitu, urutan ke-25 atau sampai TPS dan 429 begitu seterusnya, kedua dan seterusnya gitu. Jadi intervalnya kita tahu 404. Nah, biasanya tidak ada yang mulai dari 1 karena sudah di random terlebih dahulu, lalu tinggal dihitung 404 itu sebagai TPS pertama ya. Nah, tapi ada juga yang random pertamanya, stat randomnya itu juga ditentukan terlebih dahulu, gitu. Jadi setelah itu baru ditambahkan 404 ya sebagai interval memilih TPS itu. Nah, beberapa hal yang perlu dipahami ya. Dengan menggunakan systematic sampling ya, kenapa ya? Misalnya Populi menggunakan systematic sampling, nggak stratified gitu ya. Nah, sampel TPS yang dihasilkan bisa jadi tidak akan proporsional dengan sebaran DPT di daerah.
Jadi tidak bisa disimpulkan juga misalnya provinsi ini gitu. Nggak bisa, karena kita systematic random sampling. Kalau stratified, biasanya per daerah itu ditentukan terlebih dahulu, diproporsikan dulu dengan jumlah pemilih gitu ya, dihitung per daerah seperti tadi gitu. Nah, kalau systematic sampling enggak gitu. Cuman tantangannya memang punya daftar kerangka sampling enggak gitu. Itu kan tantangannya. Karena itu juga enggak mudah gitu ya, mencari daftar TPS dari KPU itu ya. Lalu kemudian menyusunkannya itu juga tidak mudah gitu. Tapi systematic sampling itu tidak proporsional memang, karena ya tidak proporsional. Jadi tidak bisa disimpulkan juga provinsi ini menang si A si B gitu, tidak. Ya, provinsi ini tidak bisa dianalisis per daerah gitu. Walaupun sebenarnya saya pernah melakukan coba pakai systematic sampling, di sampingnya pakai stratified gitu ya, di strata ya, per daerah diproporsikan gitu. Misalnya Jawa Barat berapa TPS ya sesuai dengan DPT ya. Jawa Tengah berapa TPS sampel sesuai dengan DPT dan seterusnya. Nah, kita sandingkan dengan stratified dengan sistematik. Ternyata hasilnya tidak terlalu beda jauh gitu. Setelah stratified systematic sampling dilakukan, maka yang terjadi ketika jumlah di provinsi ini dapat segini. Oh, ini sampelnya di provinsi B segini. Itu dengan stratified itu tidak terlalu jauh ya proporsionalnya gitu. Kalau nyamplingnya benar. Nah, proporsionalitas bukan lagi menjadi syarat wajib kalau tidak menggunakan stratified finding atau yang sistematik ya. Proportionality hanya berlaku pada stratified sampling ya. Proportionality dalam stratified sampling diperlukan untuk mencegah bias dalam proses generalisasi pada populasi. Namun demikian, proporsionalitas yang sangat timpang dalam systematic sampling juga tidak bisa memperoleh hasil, karena itu jika sebaran TPS di suatu wilayah sangat timpang, perlu dilakukan penyesuaian. Jadi seperti itu ya, kita pakai sistematik. Jadi sistematik itu kita mencuplik dari daftar kerangka sampling atau sampling frame yang kita sudah buat ya. Nah, memang tantangannya itu membuat sampling frame dari 809.000 itu ya. Jumlah TPS menyusun itu juga kan perlu tenaga yang luar biasa, effort yang tinggi gitu ya. Nah, contoh hasil quick count ya. Ini populi Pilgub Sumatera Selatan ya. Ini populi rata-rata. Ini kita KPU ya, KPU 35 bagi Mawardi Hermanderu ya, Hermanderu Mawardi Yahya. Hasil KPU ini 35,96%, Saifuddin Saifuddin Iswari kalau nggak salah, sama Imwarsa 11,42%, Ishak Meki Yudo Pratomo 21, tahun 2018 ini 21,66. Jadi Pak Hermanderu ya, yang Dodi Alek itu 30,96%. Nah, populi itu hampir mendekati rata-rata. Kalau selisih rata-rata kita melakukan di Sumatera Selatan waktu Pilgub 2018, rata-rata itu populi 0,36% selisihnya. Jadi ya dalam margin error kalau kita menetapkan 0,26, walaupun ya sebenarnya ya sekali lagi kita harus melihat, kalau meleset itu kita harus melihat heterogenitas, homogenitas di masing-masing TPS, ada yang timpang enggak. Tapi kalau di provinsi sepertinya mirip ya, karena satu provinsi. Nah, LSI DNIJA rata-rata 0,53%. Indikator rata-rata 0,71%, Carta rata-rata 0,85%. Nah, ini contoh-contoh aja hasil quick count. Ini di Pilgub Sulawesi Selatan, tadi di Sumsel ya, ini Sulsel ya. Ini KPU ini tahun 2020 kalau nggak salah. Ini KPU seperti ini hasilnya, ke bawah ini 27 Nurdin Holid sama Aziz Kahar, Agus Arifin 9,85, Nurdin Abdullah
43, yang menang waktu itu Pak Nurdin, tapi kemudian ada kasus ya di KPK. Terus Ihsan Yasin anti mucakar 18,97, yang menang waktu itu Pak Nurdin. Nah, rata-rata SMRC 0,77, LSI kalau dihitung 0,83%, Populi 0,21%, Indikator 0,81%, Indobarometer 0,59. Jadi di Sulsel waktu itu banyak yang melakukan survei ya, quick count, survei terlebih dahulu. Gitu. Ini di Jawa Barat. Nah, rata-rata kita bisa lihat ya. Ini Pak Ridwan Kamil ya, KPU 32, Ridwan Kamil, TB Hasanuddin 12,62, Pak Sudrajat sama saya 28, ya Deddy Mizwar 25. Yang pemenangnya kan Pak Ridwan Kamil ya, yang sampai hari ini masih menjabat. Nah, LSI DNI JA 0,3, Litbang Kompas 0,4 ya, selisih rata-ratanya ya. Carta 1, Populi 0,21, SMRC 0,5 gitu. Jadi ini contoh-contoh. Nah, sementara ini agak tinggi Populi karena ini ketat, mungkin 2 ya, selisihnya agak ketat dan nasional. Jadi homogenitasnya itu juga heterogenitasnya juga tinggi gitu. Jadi ini 1 lah berapa gitu. Ini Pak Ma'ruf Amin, ini quick count Populi, ini real count-nya KPU. Lalu kemudian ini di hasil quick count Populi Center pada Pileg 2009 versus real count ya. Jadi partai politik ini PDIP, quick count Populi Center, sampingnya real count KPU ya. Selisihnya 0,3, 0,1 ada kalau dilihat masing-masing masing-masing partai. Ada yang 1, ini saya kira ya itu tadi ya. Kalau dilihat per satu-satu ya, ada yang 0,0 ya. Nura ini bisa memprediksi sampai 0,0 kira. Begitu. Nah, sebaran suara perolehan Jokowi ya, ini contoh saja bahwa di setiap provinsi itu karena kita sistematik itu juga tidak, kalau dihitung dengan hasil KPU mungkin agak jauh ini ya selisihnya saya kira. Jadi di Aceh itu hasil quick count kami itu menunjukkan kurang dari 20% ya. Di Banten kurang dari 40%, ya buktinya hanya 27 kalau nggak salah Banten. Jadi kalau sistematik ini dilihat per provinsi itu agak timpang karena kita tidak proporsional di masing-masing provinsi. Kalau mau proporsional di masing-masing provinsi itu stratified random sampling gitu. Ya, ini data. Lalu kemudian regulasi itu seperti tadi sebenarnya sudah disinggung, ini partisipasi masyarakat ya. Lalu kemudian bentuk partisipasi itu sosialisasi pemilu, pendidikan politik. Jadi adik-adik yang mau berpartisipasi itu banyak macamnya. Tidak hanya jadi calon, tapi juga kemudian bisa jadi penyelenggara, bisa jadi lembaga profesional gitu, bisa jadi relawan, sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, atau voter education ya Pak NHS, survei atau jajak pendapat tentang pemilu dan perhitungan cepat atau quick count ya hasil pemilu. Bentuk partisipasi ini tidak boleh melakukan, ada kode etiknya, tidak boleh melakukan keberpihakan atau merugikan peserta pemilu, menguntungkan atau merugikan, saya kira karena itu menyalahi ya tentang tujuan asas dari pemilu itu, tidak mengganggu proses ya, bertujuan meningkatkan partisipasi politik, mendorong terwujudnya suasana kondusif dan seterusnya ya. Lalu kemudian pasal tentang regulasi tentang quick count, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yang tadi juga demikian, itu pasal 448, ini pasal 449. Ini partisipasi masyarakat bentuknya seperti tadi ya, survei jajak perhitungan cepat ya, yang diatur oleh KPU. Pengumuman hasil ya, dimaksud pada ayat 1 dilarang dilakukan pada masa tenang, yang dimaksud survei. Melaksanakan kegiatan harus wajib mendaftarkan ya. Jadi memang
lumayan ketat dan itu sudah bagus saya kira, bahwa bahkan survei itu juga harus ada apa namanya pemberitahuan terhadap KPU setempat gitu jika kita mau mengumumkan hasilnya di satu tempat gitu ya. Jadi misalnya kita di Lampung atau di Sumut misalnya, di Sulut misalnya. Kalau mau mengumumkan hasil survei kita itu harus sudah punya izin ya. Banyak melakukan lembaga survei yang melakukan hanya untuk konsumsi dari apa namanya paslon ya, tidak diumumkan. Ya kalau itu ya memang agak kesulitannya kalau tanpa izin itu masuk untuk mewawancara di masyarakatnya juga agak susah ya kalau tanpa ada izin dari Kesbang misalnya. Pengumuman perkiraan hasil cepat hanya boleh dilakukan paling cepat 2 jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian Barat. Misalnya ditutup jam 1 kalau nggak salah ya, Bu Fitri. Jadi jam 3 baru boleh diumumkan. Tapi proses penghitungannya kadang-kadang sudah di TV itu. Sudah dipampang di TV itu. Tapi pengumuman hasil kesimpulan biasanya kita tidak boleh dari jam 3 gitu. Ya. Rilisnya itu tidak boleh. Nah, pelanggaran terhadap ketentuan ayat 2, ayat 4 dan ayat merupakan tindakan pidana ya. Seperti itu. Jadi memang harus dihormati karena ini untuk tata tertib ya, kedamaian dan tidak menimbulkan konflik lebih tajam. Pemilu itu juga sudah konflik yang diorganisir sebenarnya. Jadi kompetisi itu kan bagian dari konflik yang diorganisir. Nah, lalu kemudian dibikin aturan mainnya, tambah lagi misalnya diperkeruh dengan partisipasi masyarakat yang tidak bertanggung jawab misalnya. Itu saya kira juga akan mengganggu ya ketentraman ya, memunculkan konflik itu yang kita hindari. Harusnya kedamaian. Maka ketentuan-ketentuan ini misalnya harus melapor ya. Itu tadi ada ketentuan juga soal memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, hasil perhitungan cepat dilakukan bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilu, itu harus dikatakan. Jadi kita juga selalu mengatakan bahwa ini bukan hasil penyelenggara pemilu, bukan hasil resmi dari penyelenggara pemilu, tapi hasil quick count yang metodologinya begini. Nah, itu harus dilakukan. Dan memang kalau mau meneliti dan mau mengkritik, saya kira ya di ranah itu metodologinya, ya sumber dananya misalnya, ya dan seterusnya. Ya. Survei jejak pendapat oleh lembaga yang terdaftar di KPU dan sekarang kalau nggak salah juga ada syarat harus terdaftar di perhimpunan profesi ya. Jadi kayak lembaga profesi ya, dalam hal ini Persepi, ada Aropi juga kan. Lembaga ya Persepi sekarang udah 50 anggotanya Pak NHS. Lumayan 50 lembaga itu luar biasa. Ya lembaga karena ini kan kita akan menghadap pemilu yang serentak. Ada pilkada 500 pilkada lebih dan kalau calonnya 2 saja berarti ada 1000 calon, luar biasa besar gitu ya. Lalu kemudian juga quick count mungkin masing-masing paslon juga mengadakan ya hitung cepat dan seterusnya juga. Itu makanya yang terdaftar itu juga sangat banyak dan tidak hanya Arofi dan Persepi. Kalau saya dengar juga ada lembaga yang kayak advokat aja ini banyak sekali ya lembaga advokat yang mendirikan itu. Saya kira itu dan yang terakhir soal manajemen yang sudah disinggung. Jadi memang secara metodologi ya sederhana ya, statistiknya juga terapan gitu. Jadi memang mungkin juga kan yang menguras itu di soal teknologi yang mentransmisi data gitu Pak NHS. Itu juga menjadi konsen kita. Karena jangan sampai itu kita tryout-nya itu berbulan-bulan itu. Jangan sampai error gitu. Jangan sampai misalnya jaringannya lemah gitu. Itu menjadi bumerang gitu.
Apalagi kalau salah dalam rumus menghitung, wah itu ada misalnya tampilan di TV ya, karena itu biasanya relay dari admin kita gitu. Apalagi tampil di TV ada kesalahan sedikit, misalnya salah merumus gitu. Jumlahnya lebih dari 100% gitu. Ada 100. Itu saya kira itu luar biasa gitu. Reputasi lembaga survei gitu itu habis dalam 1 jam gitu yang dibangun sekian tahun, luar biasa. Dan itu memang manajemennya tenaga itu tercurah pada itu ya, mengorganisir pelatihan di mana-mana gitu, mengorganisir hampir 2.500 gitu ya. Kalau relawan aja 2.000, belum lagi yang misalnya operator. Operator itu berguna jika misalnya dia ada di pelosok yang tidak ada sinyal misalnya, yang blank spot ya. Itu di daerah blank spot itu itu akan menjadi masalah tersendiri. Sehingga harus ada operator yang kemudian melakukan telepon gitu ya, karena kita harus cepat. Jadi jangan sampai jadi slow con gitu. Kita maunya quick con itu jadi slow con. Itu tidak berguna akhirnya. Di seluruh kaki Gunung Slamet di daerah Pausep sudah tidak ada itu. Oke, nggak ada blank spot ya. Jadi saya kira begitu yang bisa saya sharing, Pak. Ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang rumit ya Bu Fitria dan Pak NHS yang menjawabnya. Kita kan hanya diuji aja ini sama guru-guru kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kalau ada tadi ada hasil mana yang aman jika terjadi perbedaan hasil, kontroversi hasil. Jadi kalau saya sih sebenarnya ini proses proses akademik ya. Saya selalu menganggapnya begitu. Jadi dan itu sebenarnya mendapatkan informasi publik masyarakat itu hak masyarakat. Jadi itu dulu kalau menurut saya. Jadi ini juga ketika ada kontroversi itu tidak bertahan kok orang yang misalnya bermain dalam dunia ini, ya. Baik survei, quick count ataupun exit-poll, survei dan lain sebagainya di pemilu ini. Jadi memang terseleksi secara alami ya, orang yang lembaga banyak di 2009 juga banyak gitu. Tapi terseleksi dengan alami ya. Misalnya dari 11 lembaga tadi itu kita tahu juga beberapa juga tidak bisa bertahan walaupun bermain sana sini segala macam. Karena ini kan kalau dikatakan bisnis Pak NHS ini bisnis kepercayaan gitu. Jadi yang harus dijaga oleh semua. Jadi dan kontroversi itu kalau menurut saya biasa saja gitu. Tapi kita juga itu juga sebagai publish itu sebagai satu pertanggungjawaban terhadap publik apa yang telah kita lakukan. Nah, ya yang penting menurut saya ya bagaimana aturan main ya, yang misalnya kita punya lembaga profesi seperti Persepi itu, yang kemudian di situ juga ada lembaga-lembaga yang kita tahu, ada CSIS, ada Populi, ada Carta SMRC, ada LSI gitu ya, lembaga-lembaga yang memang sering muncul di publik dan kita punya kode etik yang kita sepakati, ada dewan etiknya seperti Prof. Hamdi, Prof. Asep Saifuddin, lalu kemudian profesor-profesor statistik ya, ada Saiful Mujani dan seterusnya. Itu yang kemudian menegakkan kode etik itu gitu. Jadi begitu ada perbedaan itu juga dipanggil semua Pak untuk dan itu orang yang memang bermain-main ya dalam tanda petik itu juga tidak berani datang dan karena menjadi anggota Persepi itu lalu kemudian dikasih sanksi, dikeluarkan dari anggota itu. Tapi sayangnya memang tidak bisa menjangkau ke lembaga-lembaga yang bukan anggotanya. Memang kalau organisasi profesi itu juga begitu. Cuman ini ada kemajuan ya, lembaga yang
di luar tidak termasuk lembaga profesi, itu biasanya agak sulit mendapatkan izin untuk melakukan itu, terutama yang melakukan publish. Cuman yang namanya main-main ya dalam bidang ini, Pak NHS, memang ada supply and demand, ada permintaan, ada penawaran gitu. Tetap aja di setiap pemilu, tetap aja kita tahu gitu, ada lembaga-lembaga yang tiba-tiba dikutip, ini lembaga apa, bukan anggota Persepi, lalu kemudian itu juga kan kadang-kadang itu membuat keruh. Nah, kalau menurut saya ya tetap kita harus publish ya, resikonya apapun gitu. Karena kalau kita tidak publish yang merasa benar secara metodologis, kita tidak publish, maka yang dianggap benar adalah yang salah dan mempublish. Itu yang kemudian ini harus di-counter opini itu gitu, bahwa kita berani mempertanggungjawabkan ini dengan baik. Ya mungkin salah, ya diuji aja secara metodologi. Gitu. Apakah kita melakukan atau tidak. Karena nggak mudah Pak melakukan ini. Terima kasih Pak Ahmad Munjib. Salam kenal. Saya kira ya tidak ada sesungguhnya kalau secara, kecuali kalau melakukan tindak kriminal ya, penipuan, harusnya turun, ini tidak turun. Ya seperti dokter menganalisis minta diperiksa tapi tidak melakukan dengan profesional misalnya, malpraktek ya. Malpraktek misalnya, ya itu sebenarnya secara hukum tidak ada kecuali ada yang menuntut itu. Nah tapi kan ini sekali lagi harus trust ya, pasti ya dalam tanda petik mungkin tidak akan dipakai lagi ya sebagai dipercaya lagi sebagai survei, lembaga yang melakukan survei. Paling kan lalu kemudian ya silakan Pak. Paling itu sering dilakukan oleh lembaga profesi, terutama profesi, karena saya Persepi ya, karena saya pengurusnya di situ. Jadi saya tahu persis jika ada misalnya dalam survei itu berbeda Pak, gitu ya, kita juga sambil belajar kita ajak diskusi gitu ya. Loh kok ini beda gitu? Bagaimana pengambilan sampelnya? Karena kan sebenarnya ya sebenarnya tidak harus sama kalau memang metodenya berbeda. Cuman tepat atau tidak kan? Ya pengambilan sampel berbeda aja bisa berbeda hasilnya. Jumlah sampel aja bisa berbeda gitu. Jadi itu ya kalau memang itu bisa dalam konteks kesalahan yang ditolerir, ya mungkin akan relatif sama atau dalam margin error. Tapi kadang-kadang begini juga ya, survei itu sering diadili dengan hasil survei yang dilakukan setengah tahun yang sebelum pemilu misalnya, diadili oleh hasil survei yang dilakukan 5 bulan setelahnya gitu. Nah, itu menurut saya juga bahwa itu bohong, bodong dan lain sebagainya, tuduhan kayak gitu itu juga tidak fair menurut saya. Karena itu juga perubahan perilaku pemilih juga bisa ada intervensi dan lain sebagainya dari paslon, bisa jadi itu merubah pilihan politik ya dari 5 tahun 6 bulan yang lalu sebelum pemilihan bisa jadi berubah karena ada kampanye, ada intervensi dari paslon dan seterusnya, itu juga bisa berubah. Bahkan tidak hanya itu, kalau saya lihat perilaku pemilih di Jakarta misalnya, sekali lagi Jakarta, pasca debat dan sebelum debat itu berbeda Pak. Jadi misalnya awal Pak Ahok, yang kedua pasangan Pak Agus gitu. Tapi setelah debat Pak Anies naik. Karena misalnya pada debat itu masyarakat melihat bahwa performa Pak Agus dalam debat pertama itu mengecewakan ya. Yang punya ekspektasi lebih pada Pak Agus. Itu bisa berubah gitu. Apalagi di masyarakat rasional yang perubahannya itu juga cepat ya. Ada non partai ID ya. Oke. Ada peristiwa tertentu itu bisa berubah, apalagi kalau kecokok melakukan korupsi. Misalnya di Medan, ya kan, misalnya Pak Pak siapa itu sebelum Bobi Pak wali kotanya, lupa, bukan Pak Ahyar Nasution. Ya, karena itu fakta Pak. Itu awalnya nomor 1 terus di elektabilitasnya, tapi setelah itu ini KPK, lalu kemudian itu rontok. Ya, terutama korupsi itu sensi luar biasa. Dalam undang-undang harus dilaporkan gitu ke
ke KPU ya, apa namanya, dari mana penjandang dananya, lalu kemudian karena kan ini juga kan kalau dalam kontestasi pemilu itu sekarang itu transparansi sangat bagus ya. Tapi memang saya belum dengar ya sampai hari ini ada sanksi yang diberikan. Ini Nah, memang ini Pak Usep. ya. Jadi KPU itu peraturannya, lalu ada kerjasama antara KIP, KPI dengan Bawaslu. Nah, itu nanti akan ada sanksi, tapi administratif. Ya. Administratif. TV akan dengan KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, dan berkali-kali itu sudah ada pernah hubungan. Zaman saya aja ada 4 itu TV yang kita tutup. Oh, TV iya gitu. Ya. Tapi lembaga survei dalam hal ini saya belum dengar ya. Belum. Ya, belum. Ya. Nah, sanksinya termasuk pidana kan, tapi pidana belum pernah. Tapi kalau sanksi administratif udah berkali-kali itu hasil. KPI ya. Ya. Dan kewajiban untuk mendeklar ya, Pak Usep, ya untuk. Ya memang kita tidak menyangkau soal kecurangan itu ya. Kalau quick count ya khususnya. Itu urusan DKPP itu. DKPP itu. Kalau penyelenggara melakukan kecurangan, melakukan melanggar kode etik ya itu. Ya saya kira saya ya secara umum ya menilai penyelenggara itu relatif ya dalam hal ini terus membaik saya kira ya, karena itu juga diisi aktivis segala macam. Ya memang apalagi yang di daerah-daerah yang memang tersorot terus oleh publikasi itu, Pak. Itu luar biasa. Nah, memang saya menemukan ya daerah-daerah yang tidak tersorot dengan publikasi, dengan media dan sebagainya, DPT juga kecil gitu. Itu ya memang ya tidak menutup mata gitu. Tapi quick count ini memang tidak menjangkau itu ya, penyelenggara apalagi gitu. Kecurangan di TPS gitu diwakilkan oleh siapa juga kita tidak kalau quick count ya, karena kita hanya menghitung hasil saja, hasil dari sampel itu sudah dihitungnya seperti apa, prosesnya mau gontok-gontokan seperti apa, hasilnya C1-nya itu yang kita laporkan ke pusat data. Nah, memang yang bisa melakukan evaluasi itu exit poll itu dengan pertanyaan-pertanyaan, walaupun itu opini gitu. Ya, kita memang ada kemudian suka menyisipkan observasi yang harus diobservasi oleh surveyor ya, oleh yang bertugas di situ. Misalnya bukanya jam berapa, lalu kemudian apakah ada kecurangan, bentuknya seperti apa. Itu observasi yang dijawab oleh surveyor kita yang ada di TPS. Nah, paling itu menjadi evaluasi gitu. Saya kira KPU sudah membuat rambu bahwa hasil lembaga survei harus dikatakan bahwa ini bukan hasil resmi. Itu penting menurut saya. Ya memang ini juga yang namanya demokrasi itu di satu sisi transparansi, tapi juga di satu sisi masyarakatnya juga harus educated gitu Pak. Jadi memang penting itu ya. Dan itu sambil mengedukasi juga bahwa ini bukan ini resmi, nanti ada benchmark KPU yang akan diumumkan sebulan yang akan datang. Tapi kalau lihat dari hasil-hasil saya kira kalau saya sih tidak mengalami hal itu ya, tidak mengalami meleset ya. Perhitungan yang sebulan yang kemudian itu hasil KPU ya tidak kaget gitu bahwa ini sudah terprediksi. Nyaris paralel ya. Nyaris paralel gitu. Dan ya karena ini kan hasil ilmu pengetahuan ya. Betul. Saya baik ya untuk mengembangkan proses demokrasi. Tapi ya proses kayak gitu itu juga kan berhenti dengan sendirinya ketika KPU melakukan pengumuman secara resmi dan bisa mempertanggungjawabkannya. Lalu kemudian ya setelah itu kan juga dia misalnya ke MK misalnya dan kemudian diputuskan dengan baik, tidak melakukan hal yang anarkis. Saya kira bahwa mempengaruhi opini publik ya itu sangat wajar ya dilakukan oleh politisi ya. Karena memang cari keuntungan elektoral. Ya, betul. Keuntungan elektoral betul. Ya. Dan satu-satunya yang kena sanksi kan hanya mungkin jika lebih kurang dari 2 jam tadi. Karena itu saya kira. Kita punya 3 waktu ya, Pak. Pengumumannya ya. Indonesia Timur, Tengah, Barat. Ya. Orang Papua sudah tutup TPS, ketika itu adalah exit poll sudah bisa diumumkan.
Sementara Pak. Quick Sementara para pemilih di Indonesia Barat, terutama di Aceh, Sulawesi, Sumatera Utara, baru dia masuk berangkat ke TPS. Itu mohon maaf sedikit. Karena exit poll itu tidak pernah diumumkan sebenarnya, karena tidak boleh diumumkan pada masa tenang. Gitu. Nah, kalaupun sudah ada hasil quick count, sudah tidak berguna lagi tuh exit poll. Nah, ini untuk mengevaluasi saja. Nah, pernah dulu, sekali lagi ya, tadi seperti saya katakan, ada satu teman ya, yang mengumumkan hasil dari exit poll jam 8, Pak, jam 9 itu. Ya, karena hasil survei kan itu bisa aja. Hasil di Indonesia Timur? Iya, kan Indonesia Timur sudah ada yang memilih, Pak. Oh iya. Jam 9 itu sudah ada yang memilih, jam 9. Itu tahun 2004 juga ada itu, Pak. Yang kemudian bikin ramai itu. Ya, bikin ramai. Dan itu langsung dihentikan oleh KPU saya kira. Dan itu sangat bagus ya. Artinya ya di telepon TV itu. Nah, kadang-kadang satu lagi soal publikasi. Itu kadang-kadang yang disalahkan adalah lembaga survei sendiri gitu. Padahal kan ini juga kan ada lembaga penyiaran juga di situ. Ada kemudian ya kan yang terikat kode etik juga gitu. Jadi mungkin untuk ke depan saya kira juga harus komprehensif ya dalam hal mengatur ini. Jadi tidak hanya lembaga survei saja, tapi juga yang mencuplik dari opini dari peneliti-peneliti dan lain sebagainya. Gitu. Maka misalnya suka ada yang mewawancarai. Pada prakteknya Pak, kita suka ada yang mewawancarai ya. Jadi pada prosesnya bicara proses. Ada juga yang hasil sampai per jam ini data masuk sekian, persebaran sekian, kira-kira yang itu juga harus detail kadang-kadang. Jadi harus dicuplik semua gitu. Atau menurut opini kita. Itu sebenarnya kalau seperti itu menurut saya ya, itu tidak menyalahi aturan gitu. Ya saya kira ya tidak ada kerahasiaan toh. Ini sudah keluar opini saja dan itu juga kan tidak dituntut juga apakah kita juga tidak tahu apakah dia berbohong, berterus terang atau apa gitu. Tapi yang pasti voluntary ya Pak ya, bukan sukarela ya jawabannya ya. Ya sukarela ya pasti. Cuman kan itulah teknik ya tantangan dalam melakukan survei. Gitu. Kita itu kan ada probing gitu. Jadi ada teknik-teknik. Saya lain kali mungkin bisa sharing soal teknik-teknik bagaimana melakukan wawancara. Jangan-jangan orang itu Pak tidak mau menjawab, kadang-kadang bukan karena tidak mengerti atau tidak mau menjawab, karena tidak suka sama orang yang mewawancarai, Pak. Ya, misalnya penampilannya kurang baik, bertanyanya kurang sopan, itu juga kan dilatih sama kita itu. Jadi ada orang yang mungkin tidak mau menjawab, bukan tidak tahu atau tidak mau menjawab, tapi ada orang di sampingnya, misalnya, macam-macam gitu. Yang mau ngasih udah mau kasih uang atau enggak? Jadi kasusnya itu macam-macam. Kayak di Jakarta itu banyak yang bungkam Pak. Karena orang gitu, suasananya dibangun sedemikian rupa, panas gitu, horor banget. Kan luar biasa itu. Jadi yang tidak menjawab, luar biasa. Itu pada putaran pertama itu di exit poll kalah Ahok Pak. Nggak mau menjawab yang memilih Ahok Pak. Itu terus terang. Putaran pertama kan menang Ahok. Tidak ada yang mau menjawab. Memang menang Anies di exit poll kita ya terus terang Pak. Jadi tidak diumumkan. Wah, tidak ya. Tapi yang tidak menjawabnya itu luar biasa tinggi. Saya kira track record ya. Memang ya itu dari Mas Rizky saya kira itu sudah bagus indikator-indikator penilaian saya kira. Nah, tapi jangan lupa, kadang-kadang ini juga, sekali lagi Pak, yang publikasi itu kan tidak hanya lembaga survei. Lembaga survei merilis, tapi juga mengutipnya itu kadang-kadang tidak memahami, misalnya, mohon maaf ya, tidak memahami apa itu margin error, sehingga, atau kalau yang saya tahu ya, lembaga-lembaga yang di Persepi misalnya, kadang-kadang template, metodologi, lalu kemudian kurun waktu itu pasti dicantumkan. Itu yang saya tahu ya itu. Tapi kadang-kadang ya, tapi kalau pemberitaan di media-media yang mainstream, saya sering menemukan itu saya kira. Jadi mengutip Kompas juga kan,
Itu juga kalau melakukan survei itu juga kan ada kurun waktunya. Tapi memang kecil itu. Kecil di bawah yang kadang-kadang terlewat oleh lalu kemudian track record saya kira ya tidak pernah bohong. Ya saya kira itu penting ya. Jadi ya kalau salah akui kesalahan gitu. Jelaskan secara metodologi. Kita juga pernah mengalami itu dan kita publish gitu. Lalu kemudian kita juga pengalaman yang mungkin tidak pernah orang tahu ya. Misalnya kita pernah mengulang survei satu provinsi 100% Pak NHS. 100%. Dan kita tanggung biayanya. Kita bilang ke klien bahwa kita ada kesalahan, terutama ada human error di lapangan yang curang, cheating. Lalu kemudian kita teliti dan itu banyak. Lalu kemudian kita nolkan semua, kita ulang dengan ditanggung biaya oleh kita. Seluruh kita menjadi dihukum oleh pimpinan kami, oleh kita semua. Jadi seluruh penelitinya turun dan tanpa ada honor. Itu saya kira karena kita mau mempertahankan kredibilitas. Karena menurut saya rugi kalau kita. Kang Ican juga tegas juga orangnya ya. Tegas saya kira. Kawan kita. Nah, kawan kita itu. Tantangannya saya kira memang terutama ya kalau kita bedakan di pedesaan dan perkotaan, memang perkotaan terutama kota besar itu relatif susah Pak. Jadi kalau susah dalam pengertian menemui orang terpilih Pak. Kadang-kadang kalau orang terpilih itu, misalnya orang kaya banget gitu, yang ketemu pertama apa? Anjingnya Pak. Ketemu pertama anjing. Diminta anjing. Kadang-kadang guyonan kami ya anjingnya. Yang kedua pembantunya gitu sebelum ketemu. Luar biasa. Lalu kemudian juga kalau sudah ketemu tidak punya waktu segala macam. Jadi memang atau disangka peminta. Ada satu lagi betul kan. Banyak. Saya pernah juga itu punya pengalaman dikira minta infak. Repot. Karena tidak terbiasa ya Pak ya. Kalau menaikkan elektabilitas itu memang bukan tugas kami. Itu ada namanya konsultan. Nah, tapi memang ada yang merangkap konsultan dengan survei. Jadi aktivitas survei itu sendiri sebenarnya bukan teknik menaikkan elektabilitas. Justru sebenarnya itu kalau tidak dipublish ya, itu bisa menjadi diagnosa awal ya untuk menyusun strategi gitu. Jadi ya kalau analisisnya bagus itu bisa dipakai untuk menambal hal-hal yang kurang dari calon tersebut jika ingin maju, atau bahkan mungkin kalau bakal calon itu masih keputusan maju atau tidak itu bisa melihat hasil survei itu. Misalnya sah-sah saja. Ya. Jadi kami misalnya seringkali menyarankan misalnya ada rekomendasi ya, kolom rekomendasi walaupun kita batasi karena kita bukan lembaga bukan konsultan politik gitu. Kita misalnya rekomendasi misalnya sebaiknya tidak maju jadi nomor 1 tapi mungkin nomor 2 itu lebih berpotensi menang gitu. Kalau ada juga atau targetnya diturunkan. Misalnya targetnya mungkin kalau tetap maju itu diturunkan tidak itu nomor 1 atau nomor 2 atau targetnya tidak untuk tahun ini tapi tahun depan gitu, tahun atau yang terakhir promosikan jadi ketua RT. Iya kan misalnya karena kayak gitu kadang-kadang ketagihan Pak, orang itu kayak candu gitu loh, orang calon itu candu ya, kayak adiktif. Gubernurnya ya kan kalah di gubernur lalu kemudian jadi wali kota. Memang jabatan itu bisa mengadiktif Pak. Adiktif ya betul. Ya gitu. Jadi mungkin jawaban saya begitu ya. Memang ada cara ya di konsultan. Di kode etik itu pernah jadi perdebatan di Persepi Pak. Apakah lembaga survei itu boleh untuk menjadi konsultan merangkap gitu? Karena kan kadang-kadang kalau dia merangkap jadi konsultan, dia cari muka ke ke kliennya gitu ya, bisa jadi ya. Jadi mungkin ada sedikit naik gitu diatur. Tapi waktu itu ya perdebatannya akhirnya begini ya. Ya metodologi lah akhirnya.
mungkin lembaganya boleh konsultan, ada begitu. Kalau kami tidak memutuskan untuk tidak menjadi konsultan politiknya, tapi hasil itu dianalisis, rekomendasi, mungkin ya berbagai skema analisisnya bisa kami lakukan, melihat ya ini kekurangan dan memang itu diagnosa betul gitu. Jadi seperti kita datang ke dokter mendiagnosa penyakit kita, lalu kemudian tahu harus ngobatinnya seperti apa, gitu. Justru kita akan marah kalau datang ke dokter tidak menggunakan ilmunya dengan baik, ya, malah bohongi kita. Akhirnya tindakannya akan salah, gitu. Nah, kami juga melakukan klien itu begitu. Kita ya dari awal kita sudah bilang itu kalau soal metodologi dan lain sebagainya itu tidak bisa diintervensi. Anda boleh punya uang, tapi kita tidak, gitu. Nah, itu satu ya soal. Efektifnya berapa bulan sebelum pelaksanaan? Apa Pak? Ini apanya Pak? Efektifnya pelaksanaan. Ya kalau diagnosa masih jauh-jauh hari karena kan tak perlu intervensi ya.